البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat 90 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Akan masuk ke nomor 72 dari nama-nama Allah Ta'ala. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, As-sani was-sab'un al-mutakabbir. Nomor yang ke-72, al-mutakabbir, yang menyombongkan diri. Dan Allah yang berhak untuk itu, makhluk tidak berhak sama sekali. Daliluhu huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, alladzi sebagai khobar pertama, kemudian Al-Malik khobar kedua, Al-Quddus khobar ketiga, As-Salamul Mu'minul Muhaimin, dan seterusnya. Ini semua khobar dari bahkan apa ya, huwa mubtada, Allah sebagai khobar satu, alladzi khobar dua, Al-Malik khobar tiga. Itu yang betul berarti. Bukan badal. Boleh pakai cara itu juga boleh, nggak masalah. Diniatkan badal dari Allah boleh. Diniatkan ataf bayan boleh. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Itu khabar awal, khabar tani. Tak ada khabar situ karena ini sekitar jar majrur, tak ada khabar. Untuk yang Ar-Rahmanir-Rahim di situ tak ada khabar, kecuali untuk qiraah lain. Bismillahirrahmanirrahim, itu dia khabar. Khabar satu, khabar dua. Menurut kalau ikut perbezaan qiraat dia jadi lain. Iya, betul. Cara pembacaannya. Kalau qiraah kita sekedar naat. Iya, naat atau badal boleh, nggak apa-apa. Badal dari apa? Lafdzul jalalah Allah. Baik. Adapun yang di hadapan kita ini polanya adalah pengkhabaran. Jadi Dia adalah Allah, Dia juga Al-Malik, Dia juga Al-Quddus, Dia juga As-Salam. Baik, kalau dikatakan khabar 2, 3, 4 tak masalah. Kalau dijadikan badal pun tidak masalah. Taib As-Salam, yang maha selamat dan memberikan keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha memaksa dan maha menopang keperluan para hamba. Al-Mutakabbir, yang menyombongkan diri. Baik. Dan ini adalah sifat khususnya Allah, yang lain tidak boleh. Walaupun hanya seukuran dzarrah, orang tidak boleh menyombongkan diri. Karena Rasulullah mengatakan apa itu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kesombongan. Baik. Sombong itu maksudnya apa? Sombong itu maksudnya adalah Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Ibni Mas'ud. Kibr itu batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Nah, ini adalah kesombongan. Yang di masyarakat kita kalau kita tersebut disebut sombong. Ya, ada kemungkinan mungkin sombong karena apa? Tidak mau mengajak bicara orang lain, menganggap orang lain tak layak diajak bicara, bukan level saya, memang sombong itu. Tapi kalau karena memang sejak kecil tidak terbiasa hubungan dengan orang inferior, ini bukan sombong, tapi ya tidak memenuhi adab yang baik. Tapi setengah itu juga masyarakat kita tak boleh sangat dalam besar. Nanti jadi duit, jadi menyibuk juga. Jadi apabila kita betul. salah dalam itu jangan gimana. Kau nanti dia terbuat Betul. dia kata kau sombong pula. Kalau kita sudah memulai salam, kata para ulama ini sudah tawadhu, sudah ikut Nabi. Tapi setengah masyarakat ini memang dynamic.
Macam-macam. Semua tak betul. Yang betul dia surah. Padahal ngaji pun tidak. Betul tak? Memang. Itu cabaran utama. Setengah orang tahan, setengah orang tak tahan. Memang. serba disalahkan oleh netizen. Itulah sombong tu maksudnya. Iya, mereka ini tak paham sombong itu apa. Karena mereka yang sombong, tak mau menerima nasihat, menerima kebenaran. Baik. Kemudian kita lanjutkan as-salis was-sab'un, yang ke-73 al-matin. Al-matin yaitu syadidul quwa, artinya yang maha perkasa, yaitu kekuatannya sangat hebat. Matin itu syadidul quwa. Baik, daliluhu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Matin sebagai apa? Badal. Boleh badal, boleh sebagai ataf bayan, boleh sebagai khobar. Sesungguhnya Allah, dia itulah yang maha memberi rezeki, lagi memiliki kekuatan dan maha kukuh, maha perkasa, maha kukuh. Iya, matin, kukuh. Bukan, lihat itu al-quwati, ini dia majrur karena mudhof ilaih. Al-matinnya untuk qiraah kita al-matinu. Berarti apa? Dia adalah selevel dengan dzu, selevel dengan ar-razzaq. Jadi dia sebagai badal atau ataf bayan atau khobar. Itu kuah itu pun badal dan khobar. Iya, boleh. Boleh jadi khobar kedua. Tergantung niat i'rabnya. Yang penting apa? Matin bukan na'at dari kuah. Soalnya kalau na'at jadi apa? Matinah. Tapi ini al-matinu karena kembali ke Allah lagi. Kemudian yang ke-7 Ar-Rabi' was-Sab'un 74 al-mujib, yang menjawab doa, menjawab permohonan. Daliluhu inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku maha dekat lagi maha menjawab doa, mengabulkan doa. Surah 60 sebenarnya. 60. Amma yujibu Muttarra. Itu masuk dalam keumuman ini. Cuma yang itu tidak bicara masalah sifat, tidak bicara masalah isim, tapi apa? Masalah sifat. Itu banyak jelas. Yujibul muttarra, inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini semua ujibu ini adalah sebagai apa? Sebagai sifat Allah, sifat ijabah. Adapun yang di hadapan kita ini asma, sebagai nama, mujib, isim fa'ilnya mujib. Baik. Kemudian al-khamis was-sab'un al-majid. Majid ini tidak ada dari lafaz kita yang sesuai untuk menerjemahkan satu kata dengan satu kata. Karena al-majid dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, ini menunjukkan kesempurnaan yang terus bertambah dan kemuliaan yang terus berkembang. Ini al-majid. Jadi bahasa kita susah. Ini diambil dari istilah amjadati syajarah, pohon yang terus berkembang, semakin rindang, semakin indah, semakin subur. Jadi untuk satu katanya apa? Bahasa Arabnya majid. Untuk bahasa kita tak tahu. Abdul Majid. Ya. Jadi bahasa kita sekitar pendekatan, maha mulia mungkin atau maha sempurna, sekitar pendekatan. Karena majid itu dia berkembang maju. Betul, terus berkembang kesempurnaannya. Baitul Majid. Al-Majid, iya, kemuliaan. Ini sekitar pendekatan bahasa. Dalam masyarakat boleh majid, boleh. Apa ya? Dalam masyarakat majid. Tak masalah. Pustaka Majid, Abdul Majid. Tak masalah. Ada pustaka Abdul Majid. Abdul Majid nama orang, kita orang majid saja. Insya Allah tak masalah. Bukan nama khususnya Allah Ta'ala. Sekedar sifat manusia. Atau pohon boleh dikasih. Itu yang orang Arab bilang menamakan itu pohon. Tapi sesuai dengan kualitinya. Tidak seperti masjidnya Allah. Kalau Masjidul Majid, Masjid Al-Majid. Boleh, cuma tak ada buktinya, dia terus berkembang. Kalau ada buktinya jayid, bukti kesempurnaannya terus berkembang. Masjid Al-Majid. Masalah boleh aja. Jayid.
Daliluhu. Syarif nama majid banyak anak. Iya. Boleh aja. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya kepada kalian, wahai keluarga dari Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji lagi maha mulia. Baik. Kemudian as-sadis was-sab'un 76 Al-Muhsin. Nah, ini beliau menetapkan nama Al-Muhsin, tapi sebenarnya hadisnya dhaif. Hadisnya sebenarnya adalah apa? Syadz. Nama Allah Al-Muhsin itu syadz. Boleh jadi nama Allah banyak, tapi dalil yang sampai ke kita itu tidak sahih sebenarnya. Daliluhu hadis innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah muhsin, cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Jelas dalilnya banyak masalah yuhibbul muhsinin, innallaha ma'al muhsinin. Baik, dan Allah memang jelas berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi untuk menjadi nama Allah dalilnya tidak sampai sahih. Baik, tapi tak apa, sebagian ulama menetapkan nama itu dengan dohir sanadnya. Rawahu Ibnu Abi Asim fit diyat, enggak tahu ini diyat atau dayat. Dohirnya ad-diyat, jamak dari apa? Diyah, tanpa ada tasdid mestinya. Wa Ibnu Adi fil Kamil. Nah, seringkali kalau Ibnu Adi meriwayatkan ini untuk contoh hadis-hadis yang tidak sahih dalam Al-Kamil. Wa Abu Nuaim fi Akhbar Asbahan. Akhbar Asbahan tidak bicara masalah hadis sahih, tapi biografi tokoh-tokoh yang memiliki riwayat ini dan itu. Wa isnaduhu hasan kama dzakara Syekh Al-Albani fi silsilah as-sahihah. Wa ndur sahih al-jami' as-shaghir. Baik. Kemudian as-sabi' was-sab'un yang ke-77 al-muhita yang memiliki ihatah, yaitu pengetahuan yang meliputi segalanya, total ihatah. Daliluhu ala innahu bikulli syai'in muhita. Ketahuilah Allah itu meliputi segala sesuatu. Wallahu min waraihim muhita. Dan Allah di belakang mereka, dia meliputi segalanya. Jelas, langit dan bumi dalam genggaman tangan dia. Berarti memang kita diliputi oleh Allah. Dalam keadaan zatnya ada di atas arasnya. Tapi memang langit dan bumi di genggaman tangan dia, tanpa bersatu dengan makhluk. As-samin was-sab'un yang ke-78 al-musawwir, yaitu yang membentuk. Bukan hanya membentuk wajah. Surah terkadang artinya wajah, terkadang bentuk, terkadang artinya wujud. Musawwir yaitu yang membentuk. Daliluhu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, pencipta yang tanpa ada contoh sebelumnya, al-bari', pencipta secara umum, al-musawwir yang membentuk. Di dalam angkasa raya Allah menguasai. Dalam badan manusia yang tu hemoglobin dan darah putih, Allah kita tak tahu. Betul. Allah yang sudah mengatur jumlah kadar hemoglobin berapa, kadar ini berapa. Macam kita lupa kan? Kita lupa. Terbiar pada 3 hari dia semua. Betul. Allah yang mengendalikan agar yang ini agar itu. Manusia ni cuma amalan yang mana saja. Amalannya ada amalannya. Betul. Semua dikontrol. Robot tak mampu membaiki diri sendiri. Allah kontrol juga, itu manusia kontrol apa? Berimannya. So, kalau semuanya kita kontrol sendiri malah letih. Kontrol nafas ketika tidur, tak jadi nafas, langsung lenyap. Semua kena kontrol. Betul. Kita tak sanggup mengontrol setiap saat diri kita. Tapi bila dah tua-tua, dia punya zat pun dah kekurangan. Dah kualitinya dah letih dah. Kalau sudah tua-tua manusia. Dah kurang. Betul. Baik. Kemudian dikatakan di sini at-tasi' was-sab'un yang ke-79 al-mu'ti yang maha memberi. Daliluhu hadis wallahul mu'ti
wa anal qasim. Allah lah si pemberi dan saya adalah pembagi. Rawahul Bukhari. Ya, ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Baik, Nabi sekedar mendapatkan wahyu dan ilham untuk membagi-bagi sekian-sekian, untuk mu'alaf sekian, untuk fulan sekian dan fulanah sekian misalkan. Tapi Allah lah pemberinya. Bari pencipta, secara umum Bari pencipta. Pembeda Al-Muhti dengan Ar-Razak Hampir sama. Kalau dilihat dari kamus-kamus, ar-rizqu artinya adalah al-ata, hampir sama, pemberian. sama juga Al-Bari dengan Al-Khaliq. Nah itu hampir sama. Cuma disebutkan oleh Al-Qurtubi ada perbedaan. Kalau Khaliq ini pencipta tanpa contoh. Kalau Bari zahirnya adalah umum, penciptaan dan umum gitu aja. Jadi ada nilai makna yang lebih sedikit salah satunya dibanding yang lain. Al-Badi kan sama juga. Kenapa? Badi. Oh, yang badi, iya betul. Badi itu yang mencipta dengan penuh keindahan, badi. Yang lain mengatakan pencipta sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Memang hampir sama, dekat-dekat maknanya itu. Betul. Badi'us samawati wal ard, betul. Ada banyak perkataan untuk menggambarkan kesempurnaan Allah. Betul. Tapi semua ni zat satu saja, nama tu banyak. Betul. Sifat betul. Itu pembatasan. Padahal sifat Allah ribuan, tapi disuruh nggak boleh lebih dari sekian. Oh, itu dolim sebenarnya. Allah punya sifat banyak sekali. Kenapa hanya dibatasi sekian? Ini dolim. Padahal Allah yang menceritakan dirinya. Betul, dibatasi. Manusia ni kalau siapa tak melengkapi sifat betul, dia tak iktiraf. Kita bukan melengkapi 20, mungkin ribuan kita tetapkan banyak. Kita kan sifat tu banyak. Karena dalam Quran Allah menyebutkan banyak sekali sifat rahmat. Nah, dalam 20 nggak ada sifat rahmat. Macam mana boleh sampai pilih 20, 30, tak pilih 30, 40, 20? Karena mereka hanya menetapkan akal, yaitu sifat yang maktulah yang boleh, yang tidak ditetapkan oleh akal, tidak ditetapkan oleh mereka. Bukan itu ajaran sesat. Itu ajaran filsafat. Kalau akal menerima baru diterima, kalau akal tak menerima tak diterima. Dia nampak orang-orang undang-undang tu. Tapi tak jadi. Tak jadi tu boleh apa Tapi tak jadi. Tapi untuk kali ini kita nampak yang mana sifat makhluk melebihi sifat Allah. Nah itu satu orang aja profesor boleh punya sifat banyak sekali. Lebih 20. Iya. Banyak sifat lah. Memarah, Betul. suka, benci. Sifat rahmat besar. Iya, betul. Kasih sayang orang tak boleh minum. Dermawan. Banyak dalam rahmat tu banyak, tapi tak ada berarti kalau dulu. Karena dalam Al-Fatihah ada, tapi nggak ditetapkan nama dan sifat itu, sifatnya. Sifat rahmat. Sifat kedermawanan mana nggak ditetapkan oleh mereka, ditakwil. Adakah sifat betul tu satu ajaran sesat? Oh jelas sesat karena membatasi. Hanya itu, tak boleh lebih-lebih. Yang lebih harus ditakwil. Nah ini tersesat karena Allah yang menetapkan dia nama dan sifatnya tak ada batasannya. Gimana kita berani membatasi? Boleh sampai kafir. Oh tak sampai. Cuma tersesat. Kefahamannya. Iya tersesat jalan. Karena ilmu tak mencukupi lah. Iya tapi ya Pak, sombong. Kita yang dituduh ilmunya tak cukup. Tapi dia tahu seberapa buruk daripada Al-Quran dan Hadis. Dalam yang ditulis Al-Quran Hadis tadi, dia punya dalil banyak. Tak ada ditakwil. Cara ambil metodologi nak buat. Tapi sifat betul polok-polok dipadani memang popular. Oh jelas. Mana sifat ulu? Allah Ta'ala sabih isma rabbika a'la, tapi mereka nggak katakan sifat ulu ketinggian, tak ada. Padahal Quran ada, kenapa nggak diterima Quran? Memang sifat 20 ada dalam Quran, tapi Quran bukan hanya menetapkan 20, ribuan sifat. Sifat betul ni wujud di zaman Imam Al-Ghazali ya. Ya jelas di zaman Abdul Hasan Asy'ari sebelum Al-Ghazali lahir. Emang dia yang mencetuskan itu sebelum bertaubat. Abdul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah. Itu Asy'ari yang Maturidiyah. Baik. Kita hentikan sampai di sini. Wallahu a'lam.
Atau kita habiskan muka surat ini sekalian. Tayyib. As-Samanun yang ke-80 Al-Muqtadir, yang maha kuasa. Daliluhu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-81 Al-Muqaddim, yang memajukan. Dia mampu memajukan ini, memajukan itu, memundurkan dan seterusnya. Maha kuasa dia. Daliluhu hadis antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang memajukan, engkau pula yang mengakhirkan. Kalau Allah menghendaki mati cepat, atau mati lambat, atau rezeki maju mundur, itu terserah dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Madani itu Apa? Al-Madani. Asal dari Madani itu adalah kembali ke Madinah atau kembali ke tamadun, yaitu perkotaan, hadori, masyarakat perkotaan. Islam atau di dunia. Iya. Itu semua kefahaman salah. Memang betul. Islam Madani, Islam Maturi. Mana ada Islam tu ada nan Madani, nan Madani. Memang. Oh. Iya itu. Itu satu ajaran sesat. Islam hari. Iya, silap, jalannya silap. Sesat pasal tak ada makna pun. Tak ada kecuali kita harus lebih kepada orang kafir, ujungnya ke situ. Ditambah tambah ya. Tapi tak ada makna. Betul. Ini semua politik. Iya, untuk mencari ridho makhluk yang lain, orang non muslim. Dia nak satu jenis sebenarnya di segi politik dia nak branding. Jadi so bila ada branding dia ada produk, ada yang import, dia ada orang import, ada tak menyokong, yang menyokong benda tu jadi. Dia macam logo lah. Tunggu lah. Tapi cara kita macam bodoh lah. Tak, dia nak bawa satu kelainan. Yalah, tapi tak betul dia. Tapi moderat. Ujung-ujungnya tak ada walak barok. Betul tu. Ujung-ujungnya keinginan orang kafir dipenuhi, kita takut resis, itulah Madani. Sebab setiap pemimpin dia ada modus apalagi di tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin.